Assalamualaikum sahabat jiwaku semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Ada begitu banyak hal yang sedang terjadi. Meskipun ini bersifat general, saya yakin ini akan resonate dengan beberapa orang di antara kamu. So bijaksanalah terhadap readingan ini, karena tidak resonate untuk semua orang. Ada situasi di mana orang-orang saling stalking satu sama lain. Mari kita lihat siapa yang stalking dan apa tujuannya. Ternyata seseorang dari masa lalu kamu yang sudah kamu lepaskan, yang saat ini berdealing dengan orang lain. Mantanmu, entah itu mantan pacarmu, mantan suamimu, mantan istrimu. Simpelnya kita sebut saja mantanmu. Dan orang yang dia dealing saat ini, mereka berdua stalking kamu. Tadinya kan mantan kamu ninggalin kamu demi orang lain, milih orang lain di luar sana, berpikir bahwa dia ingin membuat kamu cemburu. Sedemikian rupa, bahkan ingin membuat kamu merasa tidak berharga setelah dia campakkan, dan berharap kamu datang memohon di kakinya untuk dia kembali kepada kamu. Ternyata apa yang terjadi? Kamu menemukan self-love, kamu healing dari segala kelakuannya, kamu justru meninggalkannya dan berusaha membangun kehidupan kamu tanpanya. Upaya-upaya yang mantan kamu lakukan untuk membuat kamu berada dalam keterpurukan ternyata berbalik arah, justru menjadi kekuatan kamu untuk bangkit. Ini di luar dari apa yang dia prediksi. Ada di antara kamu yang sudah benar-benar memutus komunikasi dengan mantan kamu, sama sekali tidak bicara, tidak saling mengunjungi lagi, menutup diri dari mereka, dan lebih menyimpan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kamu untuk diri kamu sendiri. Kamu tidak lagi terbuka seperti dulu kepada mereka, bahkan kepada orang-orang sekitar kamu yang telah banyak kamu lepaskan dari kehidupan kamu. Karena banyak di antara mereka yang sudah mengkhianati kamu. Bahkan mereka sebagian besar adalah kaki tangan dari mantan kamu. Mantanmu dan karmik yang dia pilih ternyata tidak sebahagia yang mereka tunjukkan di luar. Mantanmu masih sering kepoin sosial media kamu. Ini untuk kamu yang punya sosial media, Facebook, Instagram, atau punya channel YouTube. Mantanmu dan karmik, dua-duanya saling stalking. Karmik suka stalking mantan kamu yang terkadang kedapatan nontonin sosial media kamu, bacain postingan-postingan kamu, lihatin foto-foto kamu. Dan karmik juga ikut-ikutan nontonin sosial media kamu dari rasa ingin tahu apa sih yang membuat mantan kamu masih tertarik kepada kamu, walaupun secara diam-diam, sampai pada akhirnya berusaha meniru apa yang kamu lakukan untuk membuat mantan kamu tertarik padanya, berusaha mencuri ide-ide kamu, meniru-niru cara kamu, dan merasa melakukan segala sesuatunya lebih baik daripada kamu. Ternyata mantanmu tidak jauh lebih perhatian terhadapnya. Dan akhirnya kebiasaan stalking yang karmik lakukan terhadap kamu menjadi sebuah kebencian. Benci melihat kamu baik-baik saja dan bahagia tanpa mantanmu. Benci melihat kamu mulai bangkit. Benci melihat kamu fokus kepada diri sendiri. Padahal karmik udah upaya mati-matian dari melakukan beauty spell, love spell, sex spell, apapun dia lakukan untuk mengikat mantan kamu. Lalu kalau sebegitu bencinya karmik terhadap kamu, kenapa dia masih stalking kamu? Jawabannya karena karmik berusaha menemukan rahasia kamu atau kelemahan-kelemahan kamu untuk berusaha menjatuhkan kamu, terutama di hadapan mantan kamu. Karmik pada umumnya mulut ember alias gossiper. Info sekecil apapun yang dia dapat, yang bisa dia gunakan untuk menjatuhkan kamu, dia sebar-sebarkan keluar sana kepada setiap orang. Dia berusaha terlihat baik dengan menjelek-jelekkan kamu. Dia berusaha terlihat hebat dengan menghancurkan kamu. Padahal kenyataannya, dia sangat lemah dan sangat insecure di dalam. Makanya melakukan cara-cara yang sangat picik. Mencari perhatian dan dukungan dengan cara-cara yang negatif. Sebagian dari mantan kamu, ada yang belum menganggap koneksi kalian berakhir. Dia belum bisa menerima kenyataan bahwa semuanya sudah ending. Dia tahu sudah banyak menyebabkan kerusakan di dalam koneksi kalian. Dan dia berharap andai saja bisa membatalkan kerusakan itu dan memperbaiki koneksi kalian lagi. Tetapi nasi sudah jadi bubur. Ada karmik
yang menyesal telah melakukan spell work terhadap kamu. Kira-kira kenapa ya dia nyesal? Tahu nggak kalian? Karmik dihantui oleh perbuatannya sendiri. Energi-energi yang dia kirim kepada kamu, jika kamu adalah the real divine feminine, a divine being, kamu itu dilindungi oleh semesta. Siapa yang melakukan energi-energi gelap kepada kamu, itu balik kepada mereka. Dan ini yang terjadi. Energi yang karmik kirimkan kepada kamu, balik menakut-nakuti dia sendiri. Dan ini membuatnya paralyzed oleh rasa takut. Sebagian dari mantan kamu, sebenarnya ada yang menganggap kamu sebagai true love-nya. Meskipun saat ini dia sudah terikat dengan yang lain. Dan terjebak bersama karmik. Di dalam sebuah koneksi yang sangat karmik, sangat toksik. Sebagian ada yang coba mengirimkan kamu pesan. Dia sudah ketik-ketik, kemudian dia delete lagi. Dia konsep-konsep lagi, dia delete lagi. Nyalinya untuk mengirimkan pesan itu kepada kamu. Hilang, timbul, hilang, timbul. Begitu. Sebagian ada yang coba menghubungi kontak kamu, yaitu WhatsApp ataupun telepon, tetapi dari nomor akun yang tidak dikenal. Itu dia nyamar. Tapi sebagian dari kamu, karena itu nomor tidak dikenal, kamu blokir. Buru-buru kamu respon. Kalau di akun sosial media kamu, ada yang suka komentar nyinyir-nyinyir, itu kerjaan si karmik. Nggak usah direspon. Hapus saja komennya, atau diblokir, biar energi negatifnya nggak menyebar. Ingat bahwa itu akun kamu. Kamu punya hak untuk menghapus orang-orang yang hanya memberikan komentar-komentar negatif. Ada mantanmu yang selalu nontonin sosial media kamu, tetapi tidak pernah komentar. Dia nggak mau ketangkep basah kalau dia masih sering kepoin sosial media kamu. Takut kalah malu. Dan itu pun dia lakukan dari akun-akun samaran. Untuk kamu yang sangat peka dengan energi, kamu bahkan bisa mengenali dari komentar-komentar orang yang masuk di akun kamu bahwa mereka adalah karmik atau mantan kamu. Intuisimu akan mengatakan sesuatu, padahal kamu dan mantan kamu dulu pernah benar-benar saling menyayangi. Namun karena sesuatu terjadi, kalian berpisah. Dan dia lebih memilih karmik, namun tetap tidak bahagia. Bahkan saat dia berpapasan dengan kamu, bukan tidak mungkin, dia bersikap seolah-olah tidak pernah kenal kamu, memperlakukan kamu seperti orang asing, walaupun sudah bertahun-tahun saling kenal. Begitulah kelakuannya, sangat kekanak-kanakan. Bagaimana mantan kamu meninggalkan kamu atau mengkhianati kamu? Seperti itulah karmiknya mengkhianati dia. Jika dia meninggalkan kamu karena uang, karmik punya opsi lain yang lebih punya uang daripada dia. Dia stuck bersama karmiknya, karmik punya yang lain. Dia stres dalam koneksinya bersama karmik, dan akhirnya cari hiburan di belakang karmik lagi. Koneksi mereka tinggal status doang. Hatinya udah kemana-mana. Ada mantan kamu yang terjebak oleh karmik. Karena parasnya, karena bodinya, karena seksualnya. Akhirnya memiliki seorang bayi dari karmik. Dan setelah itu, dimanfaatkan oleh karmik untuk finansial. Tetapi ternyata, karmiknya tidak begitu mengurus bayinya, bahkan menelantarkan bayinya. Tetapi mantan kamu menyayangi anak itu. Memang kan anak itu tidak bersalah. Yang bersalah itu kan kelakuan kedua orang tuanya. Jika dulu mantan kamu menempatkan kamu sebagai orang ketiga, sekarang mantan kamu yang dijadikan orang ketiga oleh partnernya sendiri, atau karmiknya mempunyai orang ketiga lagi. Koneksi mereka sama sekali bukan koneksi yang dipenuhi dengan kasih sayang. Sebaliknya, penuh dengan konflik, penuh dengan adu mulut, penuh dengan pengkhianatan, penuh dengan kebohongan, dan penuh dengan ego. Semua ingin menang dengan caranya masing-masing. Ada karmik yang melakukan sex spell untuk memikat beberapa pria. Hal ini membuat beberapa pria saling berkompetisi untuk mendapatkannya, tergila-gila karena seksualnya. Karena ada campur tangan black magic di sana. Orang-orang ini seakan dibutakan, dan dalam kompetisi ini ada yang hatinya terluka, patah hati akibat permainan karmik. Ada energi di mana seseorang mempunyai rahasia yang tidak ingin kamu ketahui, entah itu karmik ataupun mantan kamu. Tetapi rahasianya adalah mereka mempunyai adiksi berhubungan seksual dengan orang yang sudah menikah. Tak jarang mereka berteman dengan tetangganya atau sahabatnya, tetapi mengganggu pasangan mereka.
di balik sahabatnya sendiri. Bahkan mungkin ada beberapa yang menjadi friends with benefits secara rahasia. Apakah semuanya berjalan lancar? Sampai kapan mereka menyimpan rahasia mereka? Satu persatu, kedok mereka dipreteli oleh semesta. Ada karmik yang kepergok, diam-diam ketemu dengan selingkuhannya di belakang partnernya, mantan kamu. Jadi mantan kamu sudah menaruh rasa curiga terhadap gerak-gerik karmik dan menyuruh beberapa orang untuk mengintai gerak-geriknya. Sampai pada suatu ketika, karmik kedapatan bertemu dengan pria lain. Dan ini menjadi keributan di antara karmik dan mantanmu. Mantanmu merasa sakit hati dan dikecewakan. Terluka karena dikhianati orang yang dia pilih. Ternyata sama, player seperti dirinya. Sebagian dari karmik yang mempunyai selingkuhan sering mengabaikan mantanmu. Mantanmu sering merasa kesepian. Dan di saat-saat seperti inilah, dia teringat kembali kepada kamu. Dia membayangkan, seandainya koneksi kalian masih utuh seperti dulu. Atau bahkan dia berdoa, semesta memberinya kesempatan kedua untuk memperbaiki koneksinya bersama kamu. Tetapi rasa ini bukan datang dari ketulusan. Rasa ini datang setelah dia dihajar habis-habisan oleh karmik. Mantanmu merasa seakan hidup ini tidak adil. Dia udah campakkan orang sebaik kamu. Demi karmik, ternyata karmik mengkhianati dia lagi. Sekarang mantan kamu sering mengalami kesulitan tidur, bahkan mungkin sampai menjelang pagi. Pikirannya dihantui oleh segala perbuatannya dan segala drama-drama yang terjadi dalam hidupnya bersama karmik. Mantanmu mencoba memanifestasi untuk bisa kembali kepadamu. Tetapi sayangnya, kamu sudah bahagia dengan dirimu sendiri. Atau sebagian sudah bahagia bersama yang lain. Kamu bahkan sudah tidak tertarik lagi kepadanya. Kamu tidak percaya lagi padanya. Dan tidak ingin berurusan apapun lagi dengannya. Makanya sebagian besar dari kamu memblokir mereka. Bukan hanya bersikap diam terhadap mereka, tetapi juga menjadi sangat dingin. Mungkin ini adalah sebagian dari karma mereka yang suka juggling orang lain. Punya banyak opsi, mempermainkan perasaan orang lain. Sebagian dari mantan kamu, ada yang kehilangan respect dan daya tarik terhadap karmik. Bahkan ada yang harus menelan pil pahit dari kebiasaan lastinya dan juga karena berdealing dengan banyak karmik yang low vibrational, yang suka gonta-ganti pasangan, mendapatkan oleh-oleh STD, sebuah penyakit seksual yang tidak bisa dia sembuhkan, walaupun masih ada keinginannya untuk kembali kepada kamu. Yang dia beratkan adalah menjujurkan tentang apa yang dia lakukan selama ini. Artinya kan harus membongkar semua rahasianya sendiri. Ini yang dia nggak sanggup lakukan. Padahal sebagian dari kamu sudah banyak mendapatkan bocoran-bocoran tentang apa adiksi mereka dari readingan tarot. Hanya saja, kamu nggak punya bukti nyata. Makanya nggak bisa sembarangan nuduh-nuduh orang begitu aja, tanpa bukti. Maka dari itu kamu diam, malas berurusan dengan mereka. Untuk kamu yang mantannya sudah membuka blokir, dan sudah berkomunikasi lagi dengan kamu, atau menawarkan sesuatu kepada kamu, jangan terlalu cepat percaya. Pastikan dia sudah benar-benar healing dari semua adiksinya. Itu pun untuk kamu yang mau menerima mereka kembali. Karena sebagian dari kamu sudah move on. Apapun itu pilihan kamu, itu adalah hak kamu. Kamu melakukan sesuatu yang baik untuk kamu, tanpa didasari niat untuk menyakiti orang lain. Karena kamu juga berhak untuk mendapatkan yang terbaik.